Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, dan termasuk negara-negara sahabat kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Ada salah satu atensi yang akan saya bacakan supaya lebih abdulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jebri. Salam kenal, saya Ari dari Kalimantan Bung Jebri. Terima kasih Anda telah membuat sesuatu yang terbaik di channel Anda, yaitu channel Ayah Sadam tentang masalah tanya jawab seputar dunia lain, sehingga saya akan mudah untuk berkata tentang kisah nyata yang saya miliki sudah cukup lama, hampir 1 tahun Bung Jebri. Jadi begini Bung Jebri, saat itu kan saya bekerja di mana tuh, di Kalimantan, yang ada apa tuh namanya, pohon gaharu, orang bilang gaharu gitu ya. Jadi ceritanya begini Bung Jebri, saya akan bagian penebangan, termasuk pemeliharaan, termasuk penyiraman dan pemeliharaan dan semuanya deh gitu ya. Pada saat saya waktu itu memang sedang menebang, kita kan banyak orang di situ ya, ada kali 20 orang bagian penebangan. Nah saya ceritanya itu saat saya itu menebang itu kan masih ada dangkel, dangkel itu bagian akar ya, bagian ujung. Kita nebakkan cuma sebatas 10 cm dari perbatasan pongkolnya gitu Bung Jepri. Karena menurut saya ini akar kayaknya unik gitu loh Bung Jepri. Saya bertanya kepada kepala bagian pertanaman yang ada hubungannya dengan penanggung jawab pohon kelahru itu Bung Jepri. Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, itu kan kita motong sebatas pangkal yang bawah akar itu kan, atasnya pangkal tuh ada selisih 10 cm Pak. Apakah ini nggak digunakan lagi Pak? Saya katakan demikian. Kata si bapak penanggung jawab mengatakan tidak deh, nanti itu kan akan kita tanamin lagi yang baru, kata gitu. Lantas saya bertanya kembali, Pak, kalau boleh, ini kan udah nggak dimanfaatin lagi, boleh nggak salah satu saya minta bagian bekas potongan kayu gaharu itu? Saya kok senang banget lihat akar-akarnya, kayaknya unik gitu. Kalau diperbolehkan nanti selain saya kerja ada waktu kosong, mau saya angkat, kali aja bisa buat bikin kursi apa segala macam, kata saya mengatakan demikian Bung Jepri. Lantas satunya ada lagi datang petugas. Lantas disitulah kami ngobrol bersama sama bagian, katakanlah kepala penanggung jawab lah, antara kepala penanggung jawab sama bagian peneliti. Dia juga atasannya, di mana adanya kepala penanggung jawab hutan tersebut yang termasuk pohon-pohon gaharu. Dia mengatakan malah justru ini pangkalnya ini, kalau orang Jawa bilang dangkel ya, akar-akarnya ini, bekas potongannya ini justru laku, katanya diproses kembali buat bikin herbal. Akhirnya gagal Bung Jepri. Tapi pada saat waktu pengangkatan itu kan pakai alat Bung Jepri, pakai beko, diangkat dengan mudah, diangkat. Nah kebetulan saya bagian gerapiin, habis diangkat kan itu kan banyak tanah-tanah, saya bersihin, memang pakainya semprotan air yang kencang itu yang terus, sehingga si akar-akar itu kan bersih Bung Jepri. Nah disitulah saya kedapatan akarnya Bung Jepri. Si akar cakep banget, melingkar kayak gelang, tapi beda banget aja Bung Jepri. Pada saat itu kalau nggak salah, cuman yang bikin saya bingung Bung Jepri, kok kayaknya beda akarnya ya, nggak seperti kayak akar gaharu gitu.
jagalah, simpanlah dengan baik. Itulah bukan gelang akar dari gaharu, tapi itu salah satu daripada akar di mana adanya akar jati yang sudah berumur ratusan tahun kata gitu. Itu ada pemiliknya. Dia memiliki kodam namanya akar jati bertua yang sudah berupa cincin itu menjadi maksud saya gelang. Lantas saya bingung ya. Katanya ada pemiliknya, kenapa ada di bawah akar ya yang diangkat itu. Memang sih kalau dibilang akar kayu gaharu pasti kan menyambung yang menjadi. Ini mah memang sudah jadi gelang begitu, terpisah, nggak ada kaitannya dengan akar kayu gaharu. Nah, disitulah saya berpikir kembali, kalau memang ada pemiliknya, kenapa ada di bawah tanah? Adanya di celah-celah akar ya. Lantas, kalau memang ia bertua, milik siapa? Apa sengaja dipendam di situ sehingga sampai dia ada di celah-celah akar kayu gaharu itu, Bung Jepri? Nah, lantas begini, Bung Jepri. Setelah saya kedapatan itu kan bermimpi terus. Begitu saya coba pakai, Bung Jepri, tangan saya bergetar, Bung Jepri. Kebetulan saat itu kan lagi berjalan-jalan di belakang rumah Bung Jepri di sawah. Nah, tiba-tiba ada ular, Bung Jepri. Saya iseng aja ngambil batu. Saat itu saya pakai gelang tadi yang saya katakan akar jati. Begitu saya timpuk, bisa tipis banget, Bung Jepri. Sekali saya lempar batu ke ular, langsung main kepala, langsung mati, Bung Jepri. Biasanya kan kalau ular, kalau biar kata kena kepalanya, buntutnya masih bergerak ya. Ini mah langsung koit. Ya, ada gerak sama sekali, Bung Jepri. Nah, disitulah, apakah ini kekuatan dari akar jati tersebut, apa ya, Bung Jepri ya? Yang dibilang katanya bertua. Terus pada saat itu lagi, kejadian yang kedua, saat itu kan saya lagi makan salak, Bung Jepri. Ceritanya iseng, saya tonjok aja di atas batu. Ya ampun, Bung Jepri, di luar dugaan. Bukan salaknya yang pecah, salaknya menghancur, batunya yang buat tatakan ikut pecah, Bung Jepri. Habis itu saya berpikir kembali, apakah ini gara-gara itu gelang akar jati bertua apa ya? Terus saya coba lagi, penasaran, Bung Jepri. Si gelang akar jati bertua itu sengaja saya letakkan di mana adanya tanah. Saya coba dengan tangan kosong, nggak pakai gelang akar jati bertua. Begitu saya nunjuk lagi, salah di atas batu. Malah tangan gue yang sakit, Bung Jepri. Berarti menandakan bahwa akar jati bertua itulah yang mempengaruhi, membuat saya jadi kuat kali ya. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Saya udah 1 tahun kedapatan itu saya simpan aja. Kadang-kadang saya iseng, Bung Jepri. Saya suruh belah kayu sama orang tua. Udah aja kayu itu saya pukul pakai tonjokan saya. Udah langsung dia bisa belah. Seperti itu, Bung Jepri. Mohon pencerahannya, Bung Jepri, dan solusinya seperti apa? Apakah akar ini kita kebumikan, jangan dipelihara atau jangan disimpan? Apakah saya simpan terus, apa sih gunanya selain seperti itu, Bung Jepri? Dan kalau memang kurang baik buat saya, efeknya nggak baik, bagaimana cara saya membalikan, Bung Jepri? Sedangkan saya menemukan di antara akar-akar gaharu punya. Mohon pesanannya, Bung Jepri ya. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Kalimantan, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam.
Kembali lagi pada saudaraku yang ada di Kalimantan. Memang betul adanya bahwa gelang tersebut yang sudah jadi berwarna hitam ke coklat-coklatannya barangkali itulah memang akar jati, makanya dikatakan karena dia bertuah, yaitu kodamnya bernama akar jati bertuah atau gelang akar jati bertuah. Kalau kita tarik kembali ya ke belakang ya tentang riwayat masalah gelang tersebut, perlu Anda ketahui itu ada sepemiliknya. Memang benar bahwasanya sepemiliknya adalah mantan jawara. Saat itu beliau sudah meninggal. Pada saat itu memang kalau kita kembali bicara masalah barang bertuah, saudaraku yang ada di Kalimantan, supaya ini buat pengetahuan buat Anda termasuk yang mendengarkan tanpa sengaja ya menonton video saya, ini buat menambah wawasan saja. Yang pertama, apabila kita orang awam dan kebetulan petunjuk itu mengatakan ada riwayat dan ada pemiliknya, lebih baik kalau memang Anda ragu, kebumikan aja, tapi bukan asal dikebumikan ya. Dia bisa keluar dari luar bumi karena dia bertuah. Kecuali kalau dia kosong dipendam ya udah seperti itu. Karena dia punya nyawa. Nyawanya adalah bertuah tadi. Ada kodamnya ya. Jadi kalau memang Anda ragu, tidak mau menyimpan barang-barang seperti itu, Anda bacalah surat Yasin 3 kali dan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Anda tiupkan ke air, lantas Anda masukkan ke plastik air doa tersebut, lantas barang berdoa tersebut masukkan dalam plastik yang ada airnya, lantas Anda ikat, baru Anda kebumikan. Anda baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dan bismillahirrahmanirrahim fil ardi wa wasami'ul alim. Ya, terus lantas Anda baca suratul Fatihah ayat kursi. Niatkan oleh Allah seakan mengebumikan benda bertuah ini. Mudah-mudahan tidak bisa diketemukan lagi orang lain, apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Karena kalau kedapatan sama orang ahli kodam dan kebetulan orang tersebut orangnya jahat, akan disalahgunakan. Anda niatkan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan saya mengebumikan benda bertuah ini selamanya ada di bumi, tidak akan pernah diketahui orang lain. Ya Allah, tolonglah jagalah benda ini. Niat karenaku supaya tidak disalahgunakan orang lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Baru Anda kebumikan seperti itu ya. Jadi tidak asal hanya mengebumikan aja. Jadi medianya adalah lewat air doa seperti yang bacaan-bacaan tadi ya. Kalau seandainya ini sebaliknya, kalau seandainya Anda memang tahu fungsinya dan Anda ingin memanfaatkannya, Anda bisa tawasul. Nih saya pelajari ya, saya ajarin Anda supaya Anda tidak salah kaprah. Takutnya nanti benda-benda yang bertuah itu akan menyetir Anda. Yang tadi saya katakan kalau Anda orang awam dan tidak paham adanya penggunaannya, jangan dikhawatirkan suatu saat Anda disetir dia, Anda suruh jahat, tanpa sadari Anda berbuat jahat seperti itu ya. Yang namanya kodam bertuah, apalagi si pemiliknya tidak tahu menahu cara penggunaannya, Anda juga tidak mengetahui adanya siapa si kodam tersebut yang ada di dalamnya. Ya, hanya orang-orang yang tertentu yang paham dan mengetahui adanya siapakah kodam yang ada di benda tersebut seperti itu ya. Alangkah baiknya Anda hubungi orang pintar, suruh membantu dan nanti Anda akan dibantu seperti itu ya. Kalau memang Anda merasa gerah atau malu dan lain sebagainya ya, kalau memang Anda mau ke Jakarta nemuin saya ya silakan, saya akan bantu. Kalau memang mau manfaatin oleh Anda, maka dari itu kembali lagi kepada saudaraku yang
di Kalimantan, sekali lagi saya menggarisbawahi, kalau Anda memang orang awam, sebaiknya dikebumikan seperti cara-cara tadi ya. Harap diingat, karena terus terang efeknya kodam itu akan menyetil Anda. Anda bisa berbuat jahat karena yang mengendalikan adalah si kodam tersebut. Anda tidak sadar adanya, kecuali kalau Anda punya kelebihan seperti yang tadi saya katakan. Anda tawasul dulu, baca-baca seperti yang tadi saya katakan, insya Allah akan aman ya. Demikianlah saudaraku yang ada di Kalimantan, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Karena waktu jalan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi selaku pemandu acara Radio RS yang ada di channel Islam, mohon maaf, hanya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.